105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah keluarga Sip, seperti biasa di hari Jumat ini, hari ini di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, program Dialog Siang bersama Lasri Salah Ceriti hari ini kembali lagi dalam ruang dengar Anda. Kita akan menemani ruang dengar Anda di jam 4 ini atau jam 12 hingga jam 3 nanti bersama sahabat siar Anda Vika Laila. Dan kali ini keluarga Sip kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Kak Nabila Khaira dan juga Kak Melati Khaira dan juga Kak Nabila Amatullah Rabbani. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam Kak. Ya kakak-kakak ini dari sahabat Risalah Ceriti ya Kak ya? Iya Kak. Oke, nah di hari ini nih keluarga Sip kita bakal bahas mengenai sahabat Risalah Ceriti. Jadi kita ngobrol dengan sahabat Risalah Ceriti mengenai sahabat Risalah Ceriti itu sendiri, gitu ya Kak ya? Nah sebelumnya nih Kak, boleh dijelaskan apa sih sebenarnya sahabat Risalah Ceriti itu? Boleh silakan Kak Nabila atau Kak Melati boleh? Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi sebelumnya teman-teman semuanya, sahabat Risalah Ceriti itu seperti organisasi Kak. Ya. Seperti organisasi. Dan itu tuh organisasi sekelompok mahasiswa. Okay. Itu baik dari UIN, Stay Arisalah ataupun UNAN. Jadi berkumpul di organisasi tersebut, menjadi relawan Lasri Salah Ceriti. Oke, berarti di sini Lasri Salah Ceriti membuat sebuah organisasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin menjadi relawan untuk kebaikan-kebaikan, program kebaikan dari Lasri Salah Ceriti. Oke. Nah, kalau ngomongin organisasi berarti ada strukturalnya ya Kak ya. Boleh dijelaskan Kak, apa aja sih strukturalnya gitu ya? Mungkin kita di sahabat Risalah Ceriti itu ada struktur organisasinya itu mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinasi lainnya. Seperti yaitu kami semuanya itu terdiri dari 2 kampus, yaitu ST Arisalah dan UIN Imam Bonjol Padang. Okay. Ketua kami itu bernama Regi Khairatul Fajri, itu adik kelas kami. Selanjutnya itu wakil ketua kami Eva Dira Seprianto, sekretaris dengan Mona Siti Waroj, itu dari teman kita dari UIN Imam Bonjol Padang. Dan juga bendaharanya itu teman kami Nabila Amatullah Rabbani. Dan ada juga itu bagian dari koordinasi atau bagian-bagian dari koordinasinya, divisi-divisinya gitu ya. Ya divisi-divisinya gitu Kak. Seperti kayak bagian relawan cepat tanggap, kayak pembagian koordinasi digital gitu. Ada beberapa, ada 3 orang dan 4 orang gitu. Oke, jadi ada beberapa divisi juga gitu ya Kak. Ada yang cepat tanggap dan lain-lain tadi gitu. Iya Kak. Oke, nah kalau Kak Melati ya Kak ya? Iya Kak. Kak Melati bagian apa nih Kak? Ana sendiri itu di bagian koordinasi digital Kak. Tugasnya itu seperti kayak lebih menyiarkan atau men-share atau sejenis kegiatan yang kami lakukan ketika kegiatan relawan tersebut. Seperti kayak men-share kegiatan kita sedang pembagian Jumat Berkah gitu, kita share ke publik. Oke, berarti sama kayak humas gitulah ya? Seperti itu Kak. Kalau Kak Nabila ini bagian bendahara ya Kak ya? Iya Kak, kalau Anda sendiri bendahara. Oke, berarti mengatur semua keuangan yang keluar masuk di organisasi tersebut ya? Kak. Oke, nah selanjutnya nih Kak Nabila dan Kak Melati, ada beberapa mungkin orang lain juga penasaran nih ya, apa aja sih yang biasanya tuh dilakukan oleh teman-teman dari sahabat Risalah Ceriti ini?
Boleh Kak? Oke. Terima kasih Kak. Mungkin izin menjawab Kak. Jadi kegiatan kita teman-teman di Sahabat Risalah Ceriti itu seperti ada funding dan penyaluran Kak. Jadi kegiatan biasanya itu yang lagi hack-hacknya itu setiap Jumat Berkah. Setiap hari Jumat itu kami ada penyaluran Jumat Berkah Kak. Itu bisa penyalurannya itu ke panti-panti asuhan Kak. Berarti ke panti-panti asuhan. Ke panti asuhan. Dan semua itu digerakkan oleh Sahabat Risalah Ceriti yang berkolaborasi dengan Les Risalah Ceriti gitu. Oke. Jadi setiap kegiatan lapangan yang dilakukan oleh Les Risalah Ceriti itu melibatkan Sahabat Risalah Ceriti. Oke. Nah, kalau kakak berdua nih, apa aja sih kegiatan yang udah pernah dilewati selama bersama dengan Sahabat Risalah Ceriti? Oke Kak, kebetulan juga Ana dan partner Ana, Melati Khaira, itu sudah dibilang senior di Sahabat Risalah Ceriti. Itu memang dari awal kami masuk kampus itu kami sudah menjadi Sahabat Risalah Ceriti gitu Kak. Dari awal itu seperti galang dana Kak, ketika ada bencana alam, waktu banjir di Padang, dan seperti ada kejadian di Palestina dan Turki dan Maroko. Waktu adanya galang dana Maroko itu kan ada konser amal. Nah itu Sahabat Risalah Ceriti yang menggerakkan. Masya Allah. Dan kakak berdua ini termasuk dalam kegiatan itu ya. Wah, lumayan lama juga. Berarti udah berapa lama nih kakak berdua ini termasuk dalam organisasi Sahabat Risalah Ceriti? Hampir 3 tahun. Iya, kita menjadi relawan Les Risalah Ceriti. Langgeng juga ya 3 tahun ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kapan sih Sahabat Risalah Ceriti ini berdiri? Sebenarnya kalau misalnya organisasinya memang yang membentuk organisasi Sahabat Ceriti itu masih baru-baru ini. Ya, di awal bulan September akhir tahun 2023. Oke, berarti baru diresmikan waktu itu ya. Tetapi kegiatan relawannya sudah lama gitu. Oke, berarti bulan September atau September yang lalu ini disahkan sebagai sebuah organisasi yang bekerja sama dengan Les Risalah Ceriti. Sebelumnya cuman jadi relawan dari Les Risalah Ceriti gitu ya Kak ya. Wah, Masya Allah banget nih ya keluarga SIP. Nah, keluarga SIP nih boleh banget gitu ya dicontoh kakak-kakak kita ini, Kak Melati sama Kak Nabila yang berinisiatif untuk menjadi relawan kebaikan yang salah satunya yang dilakukan oleh Les Risalah Ceriti. Nah, keluarga SIP, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi nih di dialog siang bersama Les Risalah Ceriti setelah yang satu ini. Maka jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga SIP, kita sudah sampai nih di segmen kedua program Dialog Siang bersama Les Risalah Ceriti. Kali ini masih bersama sobat siar Anda, Vika Laila, dan juga narasumber kita Kak Nabila dan juga Kak Melati. Nah, kita tentunya masih semangat dong Kak ya, bagiin informasi mengenai Sahabat Risalah Ceriti ini. Nah, tadi kita udah bahas-bahas mengenai apa sih itu Sahabat Risalah Ceriti, dan juga kita sudah bicara mengenai sedikit apa aja sih kegiatannya gitu ya. Nah, kita bakal gali lebih dalam nih mengenai kegiatan apa aja yang telah dilakukan lebih detail lagi ya Kak ya. Tadi kayak masih sedikit-sedikit gitu ya Kak ya. Oke, silakan boleh dijelaskan Kak Melati atau Kak Nabila. Kita lebih jelaskan itu apa aja kegiatan yang dilakukan atau dijalankan oleh Sahabat Risalah Ceriti ini ya. Mungkin itu seperti adanya funding itu lebih kayak penyaluran gitu, atau pengumpulan dana gitu kan. Itu seperti kayak
pemberian kotak infak atau pembagian celengan kepada wali santri dari adik-adik Arisalah. Dan juga ada seperti saat kayak kunjungan orang tua wali santri dari Salah itu ada kayak pembagian amplop atau kayak kegiatan-kegiatan kita ini seperti galang dana Palestina kemarin kita ajukan amplop kepada wali santrinya gitu. Itu ada juga seperti konser amal yang tadi dibilang teman rekan Ana tadi, seperti konser amal Maroko dan Turki, dan juga ada konser dari Palestina kemarin gitu. Kita galang dana di sana. Oke. Jadi yang bergerak di belakang kegiatan-kegiatan itu adalah sahabat Risalah Ceriti. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi itu kan funding itu berarti mengumpulkan uang-uangnya gitu ya. Nah, penyalurannya pernah nggak sih kakak-kakak ini terlibat dalam kegiatan penyalurannya? Ya, kami sering melakukan penyaluran seperti turun ke jalan untuk minta dana seperti kayak ke penggalangan dana Palestina. Kita sering turun ke jalan, dan juga ada bencana gempa Turki tahun yang lalu itu aja turun ke jalan gitu sama-sama sahabat. Berarti, dikumpulkan turun langsung ke jalan untuk mengumpulkan itu ya. Nah, untuk kegiatan menyalurkan kepada orang yang menerimanya nih gitu maksudnya. Kegiatannya gitu. Baik Kak, kalau untuk penyalurannya itu seperti yang Ana bilang sebelumnya, itu setiap hari Jumat adanya Jumat Berkah. Oke, ada Jumat Berkah. Adanya Jumat Berkah. Jadi setiap hari Jumat itu kami pergi ke panti-panti Kak bersama Lasi Risalah Ceriti. Boleh disebutkan pantinya apa-apa aja sih? Ada banyak sih panti yang kita seperti panti asuhan Ashabil Rayyan yang dekat panti asuhan Al-Falah Minangkabau gitu kan. Di bypass itu ada juga panti asuhan Bundo Saiyo, panti asuhan Liga Dakwah, panti asuhan anak Mentawai. Dan setelah kita menyalurkan ke panti karena tujuan kita Jumat Berkah ini ke panti dan selanjutnya itu ke jalanan. Oke, berarti ada juga ke jalanan. Iya Kak. Kita targetkan karena dari donatur kita itu mintanya ke panti dan ke jalan gitu Kak. Berarti semua dana-dana yang udah dikumpulkan selain yang kalau emang tematik berarti untuk Palestina atau Maroko emang disalurkan kepada tempat tersebut gitu ya. Berarti kalau yang dikumpulkan secara kolektif mungkin dari orang tua atau orang tua santri yang ada di Arisalah ataupun tempat-tempat lain yang didapat di jalan gitu ya. Berarti ini disalurkan melalui Jumat Berkah. Dan disalurkannya ke panti-panti dan juga di jalan-jalan. Oke. Nah, selain itu nih, apa aja nih yang bakal direncanakan oleh sahabat Risalah Ceriti untuk kedepannya? Ada nggak sih program-program yang rencananya bakal direalisasikan Kak? Baik Kak, mungkin untuk programnya kedepannya sahabat Risalah Ceriti itu seperti adanya bazar Kak. Oke, kami ingin melakukan bazar untuk adanya sembako. Oke, bazar sembako ya, sembako murah ya. Sembako untuk anak yatim. Oke. Terus ada gerebek kampus Kak. Gimana tuh? Iya, gerebek kampus itu kayak kita ke kampus-kampus gitu Kak, untuk ngadain sosialisasi tentang sahabat Risalah Ceriti dan mengajukan donasi gitu Kak untuk Palestina dan Jumat Berkahnya nanti gitu. Oke, berarti ke kampus bukan gerebek kayak polisi-polisi gitu itu ya. Itu namanya gerebek kampus aja Kak, namanya aja nih gerebek kampus. Tetapi kegiatannya adalah untuk sosialisasi sahabat Risalah Ceriti dan juga mengajak teman-teman di kampus untuk berdonasi ya. Dan donasi ini tentang tadi Palestina dan juga kegiatan Jumat Berkah itu ya. Yang lainnya. Yang lainnya. Dan ini belum dilaksanakan ya, masih dalam perencanaan. Kapan nih rencananya? Udah ada bayangan belum Kak? Kapan? Nah itu sebenarnya belum sih Kak. Terakhir itu dari ketua juga belum ada pergerakan dan semua anggota juga belum ada pergerakan Kak. Jadi belum itu. Masih awal-awal itu ya, masih awal perkuliahan ya. Oke, mungkin bisa dilakukan setelah Lebaran nanti gitu ya. Oh iya, insya Allah Kak. Oke, jadi masih ada lagi Kak
Masih ada lain? Kak, itu juga insya Allahnya kami juga ingin membantu masjid-masjid Kak, dalam bentuk apa itu? membersihkan masjid Kak. Oke, jadi Masjid-masjid yang memang udah terbengkalai gitu. Jadi sahabat Risalah Charity ingin membantu masjid-masjid yang sudah terbengkalai dengan membersihkannya gitu Kak. Oke, jadi ada relawan yang ikutan bersih-bersih masjid Iya, gitu ya. Oke, kalau ini udah ada gambaran gimana proses kapan aja atau gimana prosedur dari pembersihannya gitu Kak? Belum ada ya? Belum ada Kak. Oke, masih perancang. Masih Semoga perancangan semoga. kegiatan-kegiatan ini yang sudah direncanakan ini bisa direalisasikan segera mungkin ya Kak ya. Dan keluarga Sip kita sama-sama berdoa gitu ya biar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kayaknya tadi tuh kita udah bahas mengenai kegiatan-kegiatan nih. Nanti kayaknya kita bakal bahas mengenai tantangan kakak-kakak ini dalam mengikuti kegiatan dari sahabat Risalah Charity. Setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana keluarga Sip, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip kita sudah sampai nih ya di segmen terakhir dalam program Dialog Siang bersama Risalah Charity kali ini. Masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila, dan juga sahabat Risalah Charity kita yaitu Kak Nabila dan juga Kak Melati. Dan tadi kita udah bahas nih ya mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh sahabat Risalah Charity. Dan juga kita juga udah tahu tadi ya bahwa apa sih itu sahabat Risalah Charity ini. Dan yang ternyata merupakan sebuah organisasi yang dinaungi oleh Risalah Charity dalam hal kerelawanan gitu ya Kak ya. Nah, tadi kita kayaknya kalau udah melakukan semua kegiatan bersama-sama pasti ada kesan dan yang terasa untuk kita ya Kak ya. Boleh diceritakan gak sih Kak, apa aja sih kesan-kesan selama menjadi relawan atau sahabat Risalah Charity? Oke, mungkin lebih ke kesan ya Kak. Okay. Mungkin banyak dukanya atau daripada sukanya gitu. Banyak suka daripada dukanya gitu kan. Karena kita lebih kayak ke lapangan jadi relawan gitu. Kami lebih ngerasain gimana suasana ngehadapin masyarakat gitu kan, kayak lebih ngerasain kayak mana penyaluran itu. Jadi kayak kalau kita lebih kesukanya gitu kayak bisa ngerasain kita ngasih donasi ke orang yang lebih membutuhkan gitu kan Kak. Kayak berasa apa yang kita berikan cuma sedikit itu bagi keberkahan bagi mereka. Dan sedikit cerita mungkin ketika kita ada Jumat Berkah itu ada pedagang yang kaki atau bapak-bapak sol sepatu gitu kan Kak. Itu biasanya tuh di daerah Steba kami sering ngasih Jumat Berkah, itu bapak-bapak tuh pakai becak. Dia Pak tuh mungkin dah nggak kuat jalan mungkin kelihatannya. Dia bapak tuh kan dah 2 kali rasanya kami ke sana, kita pas dikasih Pak kami ada sedikit untuk makan siang gitu kan. Ini terima ya Pak. Terima kasih ya nak. Ini didoain semoga lancar rezeki dan lancar ini semuanya gitu kan. Kayak merasa Masya Allah, padahal cuma sedikit gitu kan Kak. Ya Allah, tapi sangat berarti bagi mereka gitu kan. Jadi kayak kami kayak termotivasi buat selalu kayak ikut atau ikut serta semua kegiatan. Kami kayak pengen kami ikut kami ikut Ustadz gitu. Jadi lebih termotivasi lagi ya untuk terlibat dalam semua kegiatan kebaikan, apalagi yang diselenggarakan sama Risalah Charity gitu ya Kak ya. Oke, nah gimana nih kalau Kak Nabila, ada kesan tersendiri kah selama kegiatan ini? Oke, terima kasih Kak. Kesannya mungkin banyak ya Kak, karena udah senior ya Kak. Jadi kesannya itu yang kayak Anda yang nggak tahu Padang misalnya, Anda nggak tahu Padang, jadi bisa jalan-jalan
ibaratnya tuh kayak gini, kita sekalian berbagi, tapi kita juga sekalian menyenangkan diri kita gitu Kak. Oke, ada healing-healing ada gitu healing-healingnya ya. gitu Kak. Jadi nggak merasa terbebani gitu Kak. Oke. Ya sama kayak Melati bilang tadi, dengan adanya kita organisasi ini, Sahabat Risalah Cerita ini, jadi kita tuh kayak bisa ngerasain, kan kita nggak punya nih sebagai mahasiswa kan kita mungkin belum punya penghasilan gitu ya Kak, belum punya penghasilan, tapi kita bisa jadi tangan kanannya dari Risalah Cerita untuk memberi ke masyarakat yang kurang mampu gitu kan. Oke, bisa menjadi tangan kanan Iya. dalam program kebaikan ini, itu kayak luar biasa banget ya. Iya. Karena kalau nggak ada kita juga, orang sekalipun misalnya orang itu ada uang tapi dia nggak punya waktu ataupun tenaga untuk ngasih ke orang yang bersangkutan, pasti juga nggak bakal kejadian ya Kak ya. Masya Allah, semoga berkah terus deh ya kegiatan yang seperti ini. Dan nah, kalau kita ngomongin tadi tuh kan yang manis-manisnya nih ya, kesan-kesan indah dari kegiatan relawan dari Sahabat Risalah Cerita. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih tantangan yang pernah kakak-kakak nih hadapi? Apa aja sih tantangannya gitu, yang sudah atau yang biasanya dilewati? Silakan Kak Nabila. Oke Kak, mungkin tantangannya itu lebih ke, kan ini kan kita langsung terjun ya teman-teman, terjun langsung ke lapangan gitu kan Kak. Jadi itu nanti kita nggak tahu tuh yang mana memang berhak menerima dan yang tidak berhak menerima gitu Kak. Apalagi seperti kita memberi Jumat Berkah itu kan kita memberi berupa nasi kotak. Iya. Itu ketika kita memberi di jalanan, misalnya kita memberi ke satu orang, itu nanti bakalan datang tuh beramai-ramai segerombolan orang-orang itu, masyarakat. Jadi kayak untuk dikerubungi. Iya, dikerubungi gitu Kak. Jadi ketika dikerubungi, jadi kita kayak agak bingung ya Kak. Jadi kan jadinya kayak dibagi-bagi aja gitu. Jadi kita nggak tahu yang mana berhak diberi sama yang tidak berhak diberi gitu Kak. Oke, jadi emang agak-agak sulit ya Iya, itu ya. Kadang orang yang sebenarnya dia tuh mampu masih juga mau gitu, ada Iya, gitu. ada mungkin tuh Kak. Wah. Jadi kayak harus diberikan perhatian khusus untuk edukasi khusus kepada keluarga SIP dan semua orang di sekitar kita, kalau misalnya kita emang nggak berhak, jadi nggak boleh ngantri gitu ya Kak ya. Oke, nah gimana nih Kak Melati, ada nggak sih Kak tantangan yang pernah dialami selama ini gitu? Tantangan ya, kalau bicara tantangan mungkin lebih ke diri kitanya sebagai relawan gitu Kak. Kadang kita nih terlalu banyak kegiatan, jadi kurang aktif dalam kegiatan relawan. Kadang ada kegiatan kuliah yang bentrok dengan kegiatan relawan, kan kami tidak bisa membantu ustaz-ustazah kami. Kadang ke Afwan Ustaz, Ana emang ada kegiatan penting yang harus dilakukan di kampus gitu. Kadang kayak gimana gitu, pengen gitu tapi belum bisa gitu, bukan belum bisa tapi nggak bisa hari itu gitu. Kadang kayak belum bisa bantu ustadz-ustadzah aja gitu Kak. Kalau dalam tantangan dalam bekerja mungkin enggak Kak, rasanya selalu dibantu dengan ustadz-ustadz kami gitu. Tentu ada aja terus kemudahan dari Allah ya, karena Kak, ini kegiatannya kegiatan yang baik, jadi pasti diberi kemudahan ya. Oke, nah udah tahu tadi ya tentang tantangannya, tentang kesannya yang dihadapkan. Terus apa sih harapan kakak-kakak ini mengenai Sahabat Risalah Cerita ini? Oke, sip. Mungkin lebih kayak harapan kami sebagai relawan gitu kan. Semoga kalau diri kami sendiri, mungkin kami berharap kami bisa lebih aktif lagi dalam membantu ustadz-ustazah dalam penyaluran gitu kan. Kadang kami kadang terabaikan tugas kami karena ada tugas lain yang harus mendesak gitu kan. Kami berharap bisa lebih meluangkan waktu kami lagi, dan kami juga berharap semoga Sahabat Risalah Cerita ini bertambah banyak gitu, baik dari kalangan kampus manapun gitu. Karena notabene-nya Sahabat Risalah Cerita ini dari STE gitu kan Kak. Ada dari UIN cuma satu kan Kak. Jadi kami berharap ada kampus-kampus lain yang ikut bergabung dengan kami di Risalah Cerita sebagai sahabat relawan gitu. Oke, jadi semakin banyak jaringan kebaikan ya. Oke, nah gimana nih kalau menurut Kak Nabila, apa sih harapannya mengenai Sahabat Risalah Cerita ini?
harapannya ke depan yaitu semoga sahabat Risalah Cerita ini bisa merealisasikan program yang udah dibentuk gitu kan Kak. Program yang udah dibentuk bisa kita realisasikan bersama-sama gitu. Apapun tantangan ke depannya itu akan kita hadapi bersama-sama gitu Kak. Oke, jadi semoga tetap kompak dan solid ya, gitu kompak ya dan solid. Karena organisasi ini kita bentuk bersama, jadi harus kita tanggung jawabkan bersama juga gitu Kak. Oke. Nah itu tadi harapannya ya Kak ya. Terus kalau nih misalnya tadi karena Kak Melati ya ngajak semoga ada makin banyak anggotanya dari manapun. Nah pertanyaannya nih, kalau keluarga SIP yang lagi dengerin nih, yang hari ini lagi dengerin atau nanti nonton di YouTube-nya SIP Media gitu ya, mereka pengen nih ikut, tergugah hati mereka untuk ikutan jadi bagian dari sahabat Risalah Ceriti atau juga pengen berkontribusi. Nah gimana caranya? Oke sip, bagi teman-teman nih yang mau ikut gabung dengan kami sebagai sahabat relawan Risalah Charity, boleh kayak bergabung sama kami di kantor kami di Yayasan Wakaf Risalah itu di Lubuk Minturun Air Dingin. Boleh langsung ke kantor kami atau boleh via online di website kami Risalah Charity atau Instagram kami. Ada nomor kontaknya di sana. Kami sangat menerima dengan lapang dada gitu, istilahnya kayak tangan terbuka gitu juga ya istilahnya gitu kan. Kami sangat berbahagia gitu kalau ada teman-teman baru gitu kayak lebih berbagi pengalaman gitu dengan sahabat baru gitu. Oke, jadi sangat terbuka nih untuk keluarga SIP dimanapun Anda berada, dari kampus manapun Anda gitu ya. Teman-teman sahabat Risalah Ceriti sangat menerima Anda semua. Dengan Instagramnya tadi apa ya Kak? Kalau Instagram resmi dari Risalah Charity itu Risalah Charity, dan ada juga Instagramnya sahabat Risalah Charity itu Sahabat Risalah Charity. Oke, boleh juga ditanya DM lewat sana ya Kak ya? Boleh. Atau informasi ada juga di posting di sana ya? Boleh, ada Kak. Oke, nah kayaknya udah lengkap sudah ya kayaknya pembicaraan kita hari ini. Udah hampir 1 jam juga nih kebersamaan kita dalam program dialog siang bersama Las Risalah Charity hari ini. Nah semoga teman-teman kita ini, kakak-kakak kita ini selalu istiqomah ya untuk menjalani kegiatan relawan mereka dalam organisasi Sahabat Risalah Charity. Dan juga tadi makin banyak orang yang ikut tergabung dalam Sahabat Risalah Charity biar makin banyak tangan kanan kebaikan ya Kak ya. Oke. Nah keluarga SIP jangan lupa untuk selalu dengerin program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity setiap hari Jumat di jam 2 hingga jam 3 waktu SIP. Dan tentunya talkshow hari ini bakal kita upload nih di YouTube kita di SIP Media. Jangan lupa untuk ditonton, di like, komen, dan juga subscribe. Dan Vika juga kakak-kakak yang hadir hari ini sebagai narasumber kita yaitu Kak Melati dan juga Kak Nabila mohon pamit dan mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM.